Salam Fresh Juice. Saya punya cerita di awal renungan kita pada hari ini. Alkisah dua Romo ingin pergi berlibur ke Bali. Tetapi tidak enak hati karena di Bali rupanya ada banyak umat Katolik. Dan mereka memutuskan untuk pergi diam-diam, berjemur di tepi pantai. Lalu ketika sedang asik bersantai, ada wanita datang dengan bikini, begitu rupawan dan cantik. Menyapa, "Selamat siang Romo, sedang liburan ya?" Romonya termehek-mehek. "Waduh, saya cuma pakai kolor, tapi kok diketahui saya Romo." Dan itu terjadi berulang kali. Wanita kedua datang, wanita ketiga datang, keempat datang, semua dengan bikini dan menyapa, "Selamat siang Romo, sedang liburan ya?" Romo-romo ini merasa tidak enak hati, tentu bukan saya Romonya. Dan mereka melihat apakah ada tanda mungkin di punggung, mungkin rosarionya masih menempel entah di mana. Tapi akhirnya salah satu Romo bertanya kepada wanita yang terakhir menyapa, "Maaf ibu, kok ibu bisa tahu bahwa saya ini Romo? Apa ada tandanya?" Si ibu yang berbikini itu menjawab kembali, "Waduh, Romo masa tidak kenal saya? Saya kan Suster Brigita Romo." Yang tadi Suster Maimuna, yang lain tadi Suster Benedikta. Jadi rupanya mereka rombongan para suster yang sedang berlibur pada saat yang sama. Teman-teman yang terkasih, ini cerita fiksi ya. Hanya mau menunjukkan padamu, ternyata kita begitu rindu untuk dikenal oleh orang lain kadang-kadang. Begitu kita nyaman ketika nama kita dipanggil, begitu kita dengan gampang mengidentifikasi diri saat kita disapa. Dan itu yang terjadi dengan Nathanael. Rupa-rupanya perjumpaan sangat personal dengan Tuhan Yesus dialami Nathanael sebagai sesuatu yang menggugah, bukan sebagai sesuatu yang lewat begitu saja, tapi benar-benar menggelitik dia. Mengapa? Karena Nathanael penasaran, kok Yesus bisa tahu baru sekali berjumpa, tapi Yesus kenal dia. Dan Yesus mengetahui inilah orang yang tulus, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Bahkan sebelum kita berjumpa, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Isn't it amazing? Perjumpaan dengan Yesus secara intim membuat kita sadar bahwa inilah indahnya misteri iman Kristiani. Iman Kristiani mengajarkan bahwa Allah kita tidak berdiam di gunung A atau di gunung B. Bahwa Allah kita bukan sesuatu di luar dunia ini. Allah kita mewahyukan diri masuk dalam sejarah. Dalam satu pribadi, dalam satu pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret, Yesus yang disebut Kristus. Satu pribadi ini bahkan memberi cinta yang luar biasa sampai mati bagiku dan bagimu. Maka teman-teman, mari kita syukuri satu kebenaran ini. Mari kita syukuri satu kebenaran bahwa Allah mengenalku secara pribadi. Betapa banyak orang di zaman ini merasakan kesepian yang bahkan dia tidak bisa kasih nama. Apa alasannya, apa penyebabnya? Yang ada hanya negativitas, perasaan hampa, kosong. Dan hanya pada saat kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menyapa kita dengan nama kita, Albertus, Dominikus, Margareta, Stanislaus, aku mengasihimu. Hanya kalau kita memberi ruang bagi Allah. Seperti Nathanael memberi ruang pada Yesus untuk memanggil namanya dari kedalaman hatinya. Pada saat itu kesepian kita akan dipulihkan. Kita akan belajar mengerti apa pengalaman dicintai dan mencintai yang sejati. Maka jangan menyerah, jangan menyerah. Untuk setiap pengalaman kehampaan dalam hidupmu, untuk setiap pengalaman pergumulan, kadang-kadang kita harus belajar diam. Kadang-kadang kita harus belajar untuk membiarkan Allah sendiri yang bicara lebih dulu, menyapa namamu, menyapa namaku.
dan memanggilmu sebagai pribadi. Temukan momen ini di hari ini. Temukan momen dan temukan rahmat. Minta rahmat hari ini supaya kau berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang mengasihi. Dia kenal kamu. Dia tahu kesepianmu. Dia lebih tahu lagi pergumulan dan masalahmu. Dan kau hanya butuh bilang, Tuhan, aku juga berusaha untuk mengasihi. Dan jangan lupakan kebenaran ini, Tuhan sayang padamu. Saya Romo Albertus Joni memberkatimu dengan berkat Allah yang menguatkan dan menghidupkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk para Romo, para suster, jangan pergi ke pantai sendirian. Bye.